Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Yesus bersama murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir, dia berdoa kepada Bapa untuk mereka. Yesus bukan saja memberikan wejangan-wejangan pada perjamuan malam terakhir itu. Dia tidak saja menunjukkan teladan melalui pelayanan membasuh kaki para muridnya. Dia tidak saja mengajarkan dan memberikan peneguhan yang menguatkan hati mereka, karena dia akan segera berpisah dari mereka. Tetapi satu hal yang penting di sini juga adalah bahwa Yesus mendoakan para muridnya. Karena Yesus tahu bahwa dia tidak akan ada bersama-sama dengan mereka secara fisik. Dia akan meninggalkan mereka, masuk dalam penderitaan dan sengsara sendirian sampai dengan wafatnya. Akhirnya bangkit dalam bentuk tubuh yang mulia dan kemudian naik ke surga, meninggalkan para murid. Walaupun dia berjanji akan mengirim roh penolong, seorang penolong yang lain, walaupun dia berjanji akan mengirim roh kebenaran yang akan menuntun para murid kepada kebenaran, tetapi dia juga berdoa kepada Bapa supaya para murid paling tidak mengalami kekuatan. Ada 3 wujud doa Yesus di sini. Yang pertama adalah Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa memelihara para muridnya, memelihara mereka dalam nama Bapa, memelihara supaya bersatu dengan Bapa, dengan Putra, dengan Roh Kudus. Itulah doa pertama Yesus bagi murid-muridnya, supaya mereka semua bersatu dalam pemeliharaan Bapa. Luar biasa bukan? Kita didoakan supaya bersatu. Tentunya kita juga berdoa supaya persatuan ini tetap terjaga. Jangan ada perpisahan di antara orang-orang beriman. Jangan ada upaya-upaya menggerogoti sehingga ada pelemahan dalam hidup beriman untuk saling membenci satu dengan yang lain, memisahkan diri daripada yang lain. Wujud doa yang kedua yang Yesus sampaikan kepada Bapa, yaitu supaya Bapa melindungi para murid daripada yang jahat. Yesus sadar bahwa para murid mengalami kelemahan. Iblis pun masih selalu ada di sekitaran para murid dalam perjalanan hidup mereka. Kejahatan selalu ada dalam dunia. Karena itu Yesus berdoa semoga Bapa melindungi para murid dari yang jahat. Dan tentunya ini melegakan hati kita, supaya juga mengupayakan kebaikan-kebaikan yang selalu tumbuh dalam hidup setiap hari, menghindari kejahatan, bahkan supaya kita juga turut menyumbang kebaikan bagi dunia di sekitar kita. Dan doa Yesus yang ketiga untuk para muridnya, yaitu supaya Bapa menguduskan para murid dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan di sini dalam doa ini juga Yesus sampaikan supaya para murid memperoleh suatu arah yang jelas, pedoman yang jelas dalam hidup mereka, kebenaran yang jelas dalam hidup mereka, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan dalam mengupayakan menghidupi firman Tuhan itulah para murid diharapkan memperoleh kekudusan, supaya dikuduskan oleh Roh Allah dalam kebenaran menurut firman Tuhan, dalam kebenaran menurut ajaran-ajaran kitab suci. Semoga kita sekalian pun ikut terpelihara dalam tugas-tugas kita, dalam kehidupan kita, dalam perutusan kita, supaya kita mengalami kepenuhan di dalam Roh Tuhan. Semoga kita mengalami sukacita dalam Tuhan, karena didoakan oleh Yesus bagi kita, supaya kita terpelihara dan bersatu, supaya kita dilindungi dari yang jahat, dan supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Shalom. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.